Ketemu lagi Bapak dan Ibu sekalian, salam sehat. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan ya. Setelah anak-anak belajar tentang materi bisnis, beretika, kemudian pendalaman melalui forum diskusi, maka idealnya forum diskusi ini sebenarnya berlangsung untuk 1 minggu ya. Jadi sejak tanggal 1 Maret sampai tanggal 8 Maret. Nah, kondisi ini perlu skill khusus bagi kita sebagai dosen untuk mari ngajak anak-anak untuk aktif di dalam forum diskusi melalui LMS Dion kita. Nah, ini saya berikan satu kondisi contoh yang sudah terjadi. Jadi, kita melempar dulu satu pertanyaan, nanti bagaimana pendapat mereka, kemudian sering kita pancing dengan kalau si ini sudah berdiskusi begini, bagaimana menurut kalian semua, misalnya begitu, maka hal itu akan berdampak pada pendapat-pendapat yang lainnya. Nah, setiap kali mereka berpendapat, kita langsung bisa membuat nilai di sana. Yang saya pilih metodenya adalah average ya, average rating. Jadi di antara semua posting, semuanya itu di average oleh sistem, nanti menilai mereka rata-rata berapa. Kita andaikan sudah ada terjadi forum diskusi seperti ini. Maka saya mungkin mengambil contoh penerapannya adalah dengan mencoba untuk mereka kita minta buat resume ya. Buat resume, kemudian rekomendasi ya. Rekomendasi setelah kita berdiskusi ini apa gitu untuk para pelaku usaha ataupun para pemangku kepentingan yang terlibat di dalam satu bisnis. Di situ kita mungkin sedikit menarik kesimpulan tentang bagaimana terhadap sudut pandang pelaku, sudut pandang karyawan, sudut pandang mitra rekan bisnisnya, atau mungkin konsumennya. Sehingga topik-topik itu bisa kita angkat sebagai bagian bahwa kita ikut serta di dalam diskusi dengan mereka. Nah, kita andaikan sudah begitu, maka kita kalau buat penerapan yang saya pilihkan sesuai dengan RPS yang saya bangun, kita cek kembali. Nah, di sini aktivitas forum menjadi bagian kan penilaian dari kita, penerapannya mungkin bagian juga masih dari aktivitas forum. Nanti evaluasinya kita pilih kuis. Maka untuk ini kita kontraknya di awal gimana gitu ya. Maka menerapkannya adalah dengan penugasan. Nah, ini berarti anak-anak kita minta untuk submit. Tugas apa? Tugas meresum, berikut tugas merekomendasi berdasarkan hasil dari diskusi. Oke, sepakat dengan itu, mungkin Bapak dan Ibu bisa memilih metode yang lain ya. Misalnya dengan penugasan untuk mencari case study dari permasalahan yang mirip-mirip atau yang sama, untuk kemudian anak-anak diminta untuk membuat satu kajian. Oh, silahkan, tidak apa-apa. Ini tergantung pada kebijaksanaan kita sendiri, apa yang terbaik untuk anak-anak, berikut juga apa yang kemudian bisa diambil manfaatnya. Saya langsung saja assignment ya. Nah, jadi di add activity tadi Bapak Ibu pilih add assignment. Kemudian kita isikan di sini. Misalnya gini, tugas uh, tugas penerapan ya, penerapan bisnis beretika. Ya, saya sudah siapkan di dalamnya ini ada sekian makna. Saya bilang, silahkan Anda submit tugas penerapan atas materi bisnis beretika ini dalam hal membuat resume berdasarkan gitu ya. Mungkin ini lebih enak kalimatnya begini. Resume, aduh maaf, berdasarkan dinamika forum diskusi kita. Jadi nggak keluar dari konteks, nggak keluar dari jalur yang sudah didiskusikan. Kemudian yang kedua, rekomendasi hasil dari diskusi yang menurut Anda layak untuk menjadi pertimbangan bagi para pelaku bisnis ataupun para pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya. Mungkin bisa kita definisikan, katakanlah karyawan, ya, kemudian pemasok, misalnya distributor, atau bahkan pelanggan. Misalnya gitu. Ada satu contoh yang lengkap, ada satu contoh yang nggak lengkap dari bacaan kita. Mungkin untuk menjaga situasinya tetap disesuaikan dengan kemampuan mereka, ya kita tulis saja. Misalnya dari sudut pandang karyawan. Nah, gitu. Tugas sebaiknya disusun dalam format tertulis di media A4, huruf Time New Roman, gitu. 12 PT dengan margin atas, kiri, kanan, bawah, ya.
dengan lembar paling banyak 3 halaman saja, ya boleh. Maksud saya ini ngajarkan untuk latihan juga gitu ya, artinya untuk pertemuan awal jangan diberi beban tugas yang berat-berat, tetapi setidaknya mereka terbiasa aja dulu gitu ya. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan sistematika terukur berdasarkan 2 bagian penting di atas yang diminta gitu ya. Yang diminta dalam tugas. Tugas disimpan dalam file PDF. Dan jangan lupa hindari plagiarism. Ini peran kita untuk selalu mengingatkan. Oke, kita displaykan, kemudian karena waktunya seminggu kita set setelah tanggal 8 ya, berarti boleh untuk disubmit sejak tanggal 9. Kemudian mohon maaf, ini 9 Maret ya. Kemudian sampai dengan perkuliahan 2 minggunya berakhir tanggal 14 ya, 14 Maret. Oke, kita nilai mungkin setelah 14 ya, hari Seninnya atau hari Selasanya boleh. Oke, diizinkan online text, file submissionnya mungkin online text kalau ada pesan-pesan yang dikhususkan buat kita dan lain sebagainya, siapa tahu ya, kita berikan aja, kita centang online text, file submissionnya jelas, kita minta 3 halaman tadi dalam bentuk file PDF ya, coba kita pilih PDF saja ya, cus, kemudian kita pilih PDF mana ya. Ya, banyak sekali yang tersedia ya di sini ya. Dalam video, dalam spreadsheet juga banyak ya kan. Image file ya, image file, ini gambar ya. Dokumen file, dokumen bukan ya. Oke deh, sulit mencarinya, PDF gini aja ya. Nah, ketemu ya, PDF itu aja ya. Gitu caranya Bapak Ibu kalau misalnya sulit-sulit ya. Oke. Kemudian submission setting mungkin bisa dicek. Kalau feedback type kita butuh nggak feedback gitu ya. Terus mungkin ini hanya boleh disubmit 1 kali misalnya gitu ya. Artinya kalau ini mau dibuka pengajuannya mau beberapa kali ya dari sini kita boleh ya. Misalnya manually ya misalnya gitu. Nah nanti mau dibatasi berapa kali? 1 kali, 2 kali, boleh memperbaiki 2 kali silahkan gitu ya. Tapi kalau tidak, item reopen it ya never aja, sudah selesai. Dia hanya butuh 1 kali untuk proses, setelah itu tidak boleh melakukan tumpukan submit. Ya, kalau kita masih mengizinkan silahkan mau berapa kali, di sini kita melakukannya. Ya, kemudian grade poinnya antara 0 sampai 100. Oke, nggak ada masalah, sudah save and display. Nah, nanti modelnya begini, nanti tampilannya mereka seperti ini. Ya, nah seperti ini. Mereka kalau sudah dibuka ya, kalau sudah dibuka nanti ada tombol di sini yang mereka tinggal add submission gitu ya. Tapi karena ini belum dibuka karena settingan kita tadi kan tanggal 8 ya, tanggal 9 ya. Nah ini, maka ini belum dibuka. Ini semua penjelasan ada di sini, dimulai pukul 12 ya, gitu. Nah, tadi belum saya setting jamnya ya, saya cuma nyeting ini apa tanggalnya ya. Tapi jangan lupa ini 12 AM jadi siang ya. Nanti due date-nya juga sama pukul 12 di tanggal 14. Jadi ada waktu yang bergerak sekitar ya 23 hari ke depan karena saya membuatnya sekarang kan pada tanggal berapa ini masih masuk Februari ya. Padahal tidak begitu hitungannya. Hitungannya sebenarnya antara tanggal 9 sejak dibukanya sampai tanggal 14. Oke, ini tampilannya mereka. Kemudian saya kembali ke normal saja. Oke, kita lihat, cek. Nah, kita cek di bagian depan, tampilannya begini.
Nah, sekali lagi, ini ada pendalaman, jelasnya ada forum. Nanti ini dikira bagian dari pendalaman, padahal ini bagian penerapan. Pakai apa, Bapak Ibu? Ya, seperti biasa, saya selalu menggunakan alat powerful label. Ya. Add, saya tulis di sini, penerapan. Penerapan materi bisnis beretika. Penerapan materi bisnis beretika. Ya, oke. Saya nggak ngasih tambah-tambahan yang lain, nggak ada masalah. Di bold saja supaya sama formatnya. Oke, kita save. Gini aja. Nah, kita taruh mana? Nah, kita taruh sini. Tik, gitu. Jadi, pedati kita sudah selesai materinya, pendalamannya, penerapannya. Ya. Mungkin ini pendalaman materi bisnis beretika, misalnya gitu. Bisa saja, boleh. Ini penerapan materi bisnis beretika. Ya, kita boleh edit kalau perlu. Nah, ini pendalaman materi bisnis beretika. Oke, save return to course. Nah, sudah jadi ya. Nah, sekarang bagaimana dengan evaluasinya? Nah, evaluasinya misalnya saya mau gunakan kuis sama nanti saya rencananya gunakan pertemuan sinkronus. Oke, kita bisa langsung kuis. Nah, ini dia. Tik add. Nah, kuis ini harusnya berbatas waktu ya. Mungkin saya langsung menyebut gini saja. Kuis evaluasi materi bisnis beretika. Oke, description-nya silahkan Bapak dan Ibu bisa mengambil, misalnya menyemangati dulu anak-anak, silahkan ukur kemampuan kognitif Anda, misalnya gitu ya, dalam memahami sejauh mana pencapaian atas materi bisnis beretika dengan model pilihan ganda gitu di bawah ini, boleh saja ya. Tik timingnya. Nah, kapan rencananya kuis dibuka? Misalnya di enable tanggalnya tetap tanggal 14 Maret misalnya gitu ya, 14 Maret. Terus mau berakhirnya agak lama, nggak apa-apa, beri kesempatan Bapak dan Ibu sekalian. Mau 1 hari itu ya silahkan gitu ya, tetapi menurut saya ya pada saat ketemu lagi dengan perkuliahan ini gitu ya, 1 hari ke depan sampai dengan kuliah pertemuan minggu kedua usai, minggu ketiga ya, sesi tahapan berikutnya. Jadi mungkin jam menjadi faktor penting ya. Kalau misalnya kita sudah mulai buka sekitar pukul 8.00 8.00 sampai pertemuan di jam 8.00 besoknya lagi gitu. Ya silahkan, ini kita yang atur. Atau oh ya sudah sampai sekalian selesai mata kuliahnya selesai di pertemuan minggu ketiganya itu. Oh silahkan, kan kita sepakati kuliahnya mereka selesai kan sampai jam 1 misalnya, ya sudah silahkan, boleh begini ya. Time limit nggak usah, kita hanya buka open and close gitu aja. Kapan waktu ini akan expired? Open item are submitted automatically ya, silahkan. Ini dipilih, ada beberapa ya. Jadi ada satu periode yang bisa kita tawarkan, ada satu kondisi metode yang bisa kita tawarkan. Jadi maksudnya di sini mereka bisa berulang-ulang ya melakukan item atau masuk. Nah, sebelum item harus disubmit sebelum waktu habis gitu ya, atau tidak dapat dihitung. Atau ada satu periode di mana ketika open dapat disubmit tapi tidak untuk menjawab pertanyaan. Nah, begitu. Jadi pilihannya tergantung pada Bapak dan Ibu sekalian ya. Grade-nya mau di model apa gitu ya. Item yang diizinkan mau unlimited atau mau dibatasi 2 kali misalnya. Ya nggak apa-apa gitu ya. Nah,
penilaian ini tergantung pada skup nantinya kita mau menilai ya. Biasanya mereka menggunakan poin ya. Poin itu nggak sampai 100. Poin itu biasanya sampai 10 begitu. Nah, ini defaultnya mesin ya, defaultnya LMS kita. Jadi ya Bapak dan Ibu silahkan dipetakan. Nah, disiapkan maksud saya. Nah, nanti layout itu juga gini. Bapak Ibu mau pilih setiap pertanyaannya berganti halaman. Nah, begitu. Itu juga bisa. Atau setiap halaman ada berapa pertanyaan, itu juga silakan dipilih. Ya. Kalau saya biasanya menggunakan setiap pertanyaan pada satu halaman. Oh ya, enggak apa-apa. Supaya memudahkan mereka untuk langsung pilih, 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 setelah itu submit begitu. Menghindari kesalahan atau apa juga bisa. Tapi juga boleh misalnya eh, apa? Diacak soalnya ya. Ya, silakan diacak. Nah, gitu. Ini mau dipilih bebas atau sekuen. Artinya pertanyaannya berurutan gitu ya. Nah, saya pilih free. Jadi biar diacak oleh mesin gitu ya. Saya pikir segala sesuatunya sudah oke. Appearance tidak ada gambar. Mau ada gambar? Misalnya Bapak Ibu ngasih pilihan-pilihan case study dengan gambar-gambar, ya silakan. Mau gambar kecil, gambar besar, boleh ya. Kemudian ini review terhadap opsi-opsinya. Ya, ini diberikan pilihan-pilihan untuk kita boleh mereview. Kemudian shuffle ya. Ini yang kemudian diacak tadi, shuffle, yes gitu. Ya. Oke. Saya rasa itu aja ya. Cukup. Baik, kita kembali save and display. Jangan save to written course. Nanti kita belum bikin pertanyaannya. Ini kan baru bikin model yang mau kita siapkan untuk kuisnya ya. Pertanyaannya ada sendiri langkahnya. Save and display. Nah, disinilah kita kemudian membuat kuisnya ya. Item diizinkan 2 kali gitu ya. Kuis akan available sampai dengan tanggal 14 Maret. Kuis akan ditutup tanggal 15 Maret. Available mulai dari tanggal 14, nanti ditutupnya tanggal 15 pukul 1. Oke, edit quiz. Nah, edit quiz di sini coba lihat Bapak Ibu, ini mesin yang sudah membuat apa ini sistemnya. Jadi maksimum grade dari total pertanyaan nanti jumlahnya 10 gitu. Ya, jadi Bapak dan Ibu tergantung mau membuat soalnya berapa, nanti akan disesuaikan. Setiap soal itu akan diikuti dengan kalau rate-nya rata ya berarti dibagi sama dia, sama sistem. Yang terjawab baik, benar, itu dihitung poinnya berapa. Tapi secara totally mereka akan menilai secara default adalah angka 10. Mau dirubah ya silahkan. Misalnya jadi 100 gitu ya. Jadi itu untuk memudahkan nilai-nilai yang lain yang sudah terformat 0 sampai 100. Boleh. Jangan lupa di save. Ya, oke. Kemudian kita pilih ini model pertanyaannya. Kita shuffle. Kita mau tambahkan pertanyaan baru. Nah, pertanyaan baru ini pilihannya banyak. Mau apa? Mau multiple choice, saya biasanya suka yang begini, atau true false, itu juga boleh. Ya, misalnya saya tulis true false lah, yang paling gampang gitu ya. Nah, kategorinya apa gitu ya. Ini kan kita buat EMD tadi. Jadi sebenarnya kita boleh kok mengambil beberapa kuis yang ada, yang muncul gitu ya, yang pernah kita buat gitu ya. Tapi kalau belum buat ya sudah, ini biarkan saja. Ini tentang topik apa gitu ya, bisnis beretika yang apa gitu ya. Itu paling nggak bisa memberikan gambaran buat kita. Nah, saya mungkin ngambil aja dari yang pernah saya buat sebagai contoh saja. Bisnis beretika, kemudian kuis ya. Kuis, oke. Nah, ini contoh-contoh yang saya ambil. Coba nanti kita bikin dari sini. Katakanlah begini, di bawah ini adalah jawaban untuk mengapa perilaku etis itu sangat penting dalam dunia bisnis. Kecuali apa? Ya. Jadi etika itu untuk apa? Gitu ya, untuk mencegah kerugian, untuk profit, untuk loyalitas, atau untuk sistem monopoli. Nah, gitu. Berarti kan seharusnya kecuali untuk sistem monopoli. Nah, misalnya kita mau edit pertanyaannya begini. Saya copy aja. Kemudian kita mulai bikin, berarti topiknya tentang apa ini, tentang pentingnya perilaku etis ya. Pentingnya
perilaku etis dalam bisnis. Oke, saya buat pertanyaannya. Misalnya begini, buat pernyataan kan, kita membuat true and false kan. Perilaku etis itu sangat penting dalam dunia bisnis. Misalnya, utamanya untuk menjaga stabilitas sistem monopoli yang yang bidang usahanya kita kuasai. Perilaku etis itu sangat penting dalam dunia bisnis, utamanya untuk menjaga stabilitas sistem monopoli yang bidang usaha dan sumber dayanya kita kuasai. Nah, true and false, ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, nah berarti kan ini salah sebenarnya. Tetapi jangan bingung dengan itu, jawabannya berarti kan salah gitu ya. Jawabannya adalah salah. Jawaban salah itu yang dianggap benar oleh soal ini gitu ya. Correct answer-nya adalah apa? False gitu ya. Jadi jangan bingung ya, jangan terus dijawab true gitu. Correct answer true. Ada yang benar adalah false. Kemudian feedbacknya apa? Kalau responnya true. Wow. Misalnya gitu ya, kita boleh kasih feedback. Nanti kalau dia ngekliknya true, berarti kan salah tuh jawabannya. Karena kok malah mendukung monopoli, harusnya kan tidak gitu ya. Ya kita kasih respon aja. Wow, sepertinya Anda perlu belajar banyak. Gitu ya, sambil kita guyoni. Fokus, fokus, fokus. Seperti itu. Ya, ada fun di sana yang bisa kita pilih ya. Nah, kita kasih tanda senyum. Kalau misalnya feedback plus jawabannya dia false, wow, ya bisa jadi kita jawab begini, good, respon Anda tepat, gitu, provisiat. Ini contoh ya. Oke, selanjutnya save, change, and continue editing. Jadi kita kalau save, change, and continue editing ini kita untuk berubahnya ada enggak? Misalnya gitu ya. Kan kita tidak berubah apa-apa ya. Ya sudah, enggak apa-apa ya. Oke. Default mark 1. Iya, save change. Nah, ini paling tidak memberikan satu kondisi bahwa kita mau ini apa namanya? Mau buat satu pertanyaan. Nah, coba di sini dilihat. Total of mark 1. 1 karena kita tadi default marknya dinilai 1. Kan masalahnya di sini nilainya sudah kita rubah menjadi 100. Jadi harusnya ini kita rubah ya. Katakanlah pertanyaan ini kalau dijawab benar, kita kasih nilai berapa? Ya, mestinya jangan 1 ya. Misalnya kalau kita mau bikin 5 soal, berarti satu soal kan mestinya nilainya 20. Misalnya gitu. Ini contoh aja, 20. Oke, kita enter. Nah, dari 100 total marknya 20. Nanti kita harus masing-masing siap bikin misalnya untuk dinilai rata ya. Itu berarti masih ada 4 soal lagi. Nah, kita tambahkan soal yang berikutnya. Contohnya begitu ya, true and false lagi atau multiple. Nah, kita belajar soal yang lain. Add. Oke, soal yang kali ini mungkin saya ambilkan tentang misalnya ini. Di bawah ini adalah hal yang patut dipelajari, dipahami, dikembangkan, bahkan dibiasakan gitu ya, terkait dengan etika bisnis. Nah, mungkin kebiasaan beretika, kebiasaan etika bisnis ya, misalnya gitu. Kita tulis kebiasaan etika bisnis. Atau budaya lah ya, kita langsung aja mungkin budaya etika bisnis. Tik. Kemudian kita pilih aja langsung kecuali misalnya gitu ya. Gini aja. Kemudian ini menjadi berapa? 20 ya. Supaya nggak ngubah lagi di sana. One or multiple answer, one answer only ya. Kita pilih itu berarti kita mau pilih di mana. Sekarang kalau jawabannya select one. Identitas keturunan, tingkah laku, sikap, pemikiran, dan perkataan. Berarti kecuali apa? Identitas keturunan ya.
yang harus dibiasakan terkait etika bisnis ya tingkah laku, sikap, pemikiran, dan perkataan. Misalnya begitu. Kita pilih saja misalnya tingkah laku. Kemudian pilihan kedua kita tulis sikap. Kemudian ini pemikiran dan perkataan. Nah, jawaban yang harusnya kecuali kita tempatkan di terakhir. Misalnya identitas, keturunan. Nah, grade-nya oke, kita ambil misalnya 100%. Karena pemilihnya harus satu kan. Jadi jangan bingung dengan ini. Prosentase ini ditentukan kalau pilihannya bisa 2, bisa 3, maka prosentasenya nanti akan kita isi di setiap pilihan. Tapi karena ini hanya select one, saya tetapkan dia 100%. Ya, 100% di sini. Oke, misalnya Bapak Ibu mau tidak hanya 4 pilihan, mau 5, mau 6, Bapak Ibu silakan pilih blank kalau kurang. Ya. Kalau kurang dan mau tambahkan, ya silakan. Oke, saya save change. Nah, coba lihat ada perubahan di sini ya. Oke, begitu kira-kira untuk kuisnya. Dan mungkin setelah ini coba kita lihat di tampilan depan. Ya, seperti ini. Nah, ini kalau diklik, mereka akan tinggal begini dan preview quiz now untuk mereka bisa ikuti ya. Tapi ini nanti akan available bagi mereka tanggal 14 ya. Begitu. Nah, saya kembali lagi ke depan. Saya belum kasih label seperti ini ya. Kita bicara tentang evaluasi materi bisnis beretika. Pakai apa? Pakai label. Ya, oke. Saya labelkan di sini saya tulis evaluasi materi bisnis beretika. Oke, ini aja di bold pakai format medium, save and return. Kemudian kita taruh di atasnya quiz. Nah, seperti ini.